kemudian dia ulangi lagi, kemudian dia ulangi lagi, lama-lama menjadi api yang besar. Semua perbuatan, baik atau buruk punya efek. Contoh misal, hirmanul ilm, fa innal ilma nurun yakzifuhu Allah fil qalb wal ma'siyatu tudfi'u dzalika nur. Di antara jeleknya efek daripada sulitnya hati atau diri menerima ilmu. Karena ilmu itu cahaya dari Allah dan dia akan masuk ke dalam hati, justru memadamkan cahaya ilmu itu. Tertahannya rezeki, menghalangi. Itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Ketahuilah, seorang hamba itu benar-benar terhalang dari rezekinya. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya ingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, hari ini Allah masih memberikan kita umur. Sadarlah dan selalu jadikan itu sebagai momentum untuk justru kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena terlalu banyak nikmat melimpah. Bermula dari Allah memilih kita dari sekian miliar sperma yang tertumpahkan di rahim ibu kita. Kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengemban amanah agar berbakti di muka bumi ini. Maka jangan keluar dari tujuan tersebut. Disempurnakan lagi, Allah memberikan kita Islam dan iman yang merupakan panduan hidup yang bisa membawa kepada kebahagiaan dunia dan puncaknya dibalas dengan surga abadi di akhirat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, pertahankan keislaman dan keimanan ini sampai kita wafat. Ingat selalu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian itu. Dan jadi kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Baik teman-teman sekalian, kita akan masuk seperti biasa di pekan pertama dan pekan kedua. Setiap bulannya kita akan melanjutkan bahasan dosa-dosa besar. Tanpa terasa sudah 200 lebih dosa besar yang sudah kita bahas. Semoga Allah selamatkan kita dari semua itu. Dan setelah kita membahas judul induk inti beberapa pertemuan yang lalu menunda kewajiban, sekarang kita akan masuk ke masalah dosa-dosa yang berhubungan dengan makhluk. Dan kita akan pecah nanti ini menjadi beberapa bagian lagi. Ada dosa yang muncul dari diri kita sendiri. Ada dosa yang berhubungan dengan manusia. Ada dosa yang berhubungan dengan masalah hewan-hewan. Ada dosa yang berhubungan dengan masalah tumbuh-tumbuhan. Dan seterusnya. Nanti akan kita bahas insyaAllah berlanjut dan berseri. Pada kesempatan ini kita akan mulai dosa yang berhubungan dengan masalah diri kita sendiri. Dan ini insya Allah kita akan bahas tidak kurang dari 7-8 bahasan dosa besar. Berhubungan dengan masalah menjerumuskan diri dan membiasakannya untuk melakukan perbuatan dosa yang akhirnya bisa membawa kepada kebinasaan. Dan kita akan jelaskan dampak daripada perbuatan dosa. Kemudian kita membiarkan diri kita dalam kebodohan. Ini juga akan menjadi bahasan dosa tersendiri. Kemudian juga membiarkan diri berada di komunitas yang buruk. Membiarkan penyakit dan tidak berobat, kemudian ugal-ugalan sampai binasa, kemudian merusak nama baik, kemudian berpenampilan buruk, dan yang terakhir berkarakter buruk. Bila Allah SWT mudahkan, kita akan coba bahas satu persatu nanti, apa korelasinya dengan dosa yang bisa diraih dari diri kita sendiri. Dan insya Allah kita akan mulai pada malam ini dengan judul dosa dengan makhluk ini, dimulai dengan diri sendiri, yaitu menjurumuskan diri pada pelanggaran-pelanggaran agama. Teman-teman sekalian, kembali saya ingatkan diri saya dan teman-teman semuanya, kalau dosa itu pelanggaran, dosa itu dipelajari untuk dijauhi. Misalnya zina, berbohong, riba, kita wajib mempelajarinya, karena menuntut ilmu agama adalah wajib. Tetapi wajib juga untuk dijauhi. Bukan untuk dicoba atau dilanggar. Inilah upaya syaitan merusak tatanan atau sistem yang sudah Allah buat. Kalau dosa itu untuk ditinggalkan, sementara perintah, ketaatan untuk dikerjakan. Dia ingin kita balik. Ketaatan kita langgar, tidak dikerjakan, maksiat malah kita sibuk melakukannya.
dan dia menghiasi dengan berbagai macam bisikannya agar kita menganggap dosa itu kecil di mata kita, remeh, seakan-akan tidak ada sama sekali efek sampingnya. Padahal sebenarnya semua dosa itu akan ada efek, dimulai dari dosa kecil sampai dosa besar. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, Nabi SAW menggambarkan dosa-dosa kecil ini dengan perumpamaan orang yang sedang jalan dalam satu kafilah, kemudian mereka mampir di sebuah tempat, lalu mereka membutuhkan api unggun untuk menghangatkan tubuh mereka. Lalu pemimpin kafilah itu menyuruh setiap orang yang ada di kelompok kafilah tadi, grup safar gitu ya, untuk mengumpulkan ranting-ranting agar nanti bisa dijadikan sebagai ya, bahan bakarnya atau menjadi pembakar api nantinya. Maka setiap orang mengambil ranting-ranting kecil, tapi karena banyak orang yang mengumpulkannya, akhirnya bisa menghasilkan api yang besar. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan dosa-dosa kecil. Orang tidak sadar, dia melakukan satu dosa kecil, kemudian dia ulangi lagi, lama-lama menjadi api yang besar. Semua perbuatan, baik atau buruk punya efek. Contoh misal, teman-teman sekarang hadir majelis ilmu seperti ini. Pastikan ini akan ada efeknya beberapa hari ke depan. Masih berbekas, masih terasa, kita kembali merindukannya, kita ingin menambah informasi yang sudah kita dapatkan, misalnya haus terhadap ilmu. Sebagaimana kita kalau buat dosa ada efek. Oleh karena itu sekali kita buka pintu dosa, maka kita susah untuk meninggalkannya karena masih ada efeknya. Minimal beberapa hari ke depan. Sekali orang bohong, sekali melihat yang haram, sekali mendengar yang haram, semuanya sekali menjamah yang haram, itu susah untuk begitu saja ditinggalkan. Oleh karena itu yang paling baik adalah selalu membuka pintu-pintu kebaikan, menutup pintu-pintu keburukan. Level keimanan seseorang dan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala puncaknya nanti masuk surga. Di dunia ini dengan ketentraman jiwa, dengan ketenangan hati, kelapangan dada, solusi dari permasalahan itu hanya didapatkan bagi orang yang selalu menjaga stabilitas imannya. Dan iman bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ada level-level teman-teman kita nggak bisa rasakan, kecuali memang betul-betul kita bersih dari dosa, baru kita bisa sampai ke level itu. Ya, bagaimana orang semangat untuk menghafal Al-Quran dan murajaah, bagaimana orang semangat menghafal ilmu dan mengamalkan, itu tidak mudah orang meraihnya. Harus betul-betul dia membersihkan dirinya dari dosa-dosa. Selama kita masih buka pintu pelanggaran, maka masih banyak yang terhambat. Nanti akan kita dengarkan dampak negatif dari dosa. Dari jauhnya rezeki, dari hilangnya ketenangan jiwa, dari segala macam hal. Bahkan berubahnya sikap orang-orang di sekitar kita justru karena pelanggaran-pelanggaran tersebut. Oleh karena itu, termasuk dosa terhadap diri sendiri adalah membuat diri itu terjerumus dalam pelanggaran. Dan selalu menganggap remeh, nggak apa-apalah, nggak masalah lah. Gitu kan? Padahal sebenarnya terlalu banyak efek-efek negatif yang bisa datang karena pelanggaran dosa tersebut. Kita mulai dengan perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan di dalam kitab Ad-Da'wa Dawa'nya di halaman 66, "Fama yang bagi ayyu'lam anna dzunuba wal ma'asi tadur." Yang wajib diketahui oleh setiap muslim, wajib diketahui, perkara diketahui dan dipelajari serta diyakini betul-betul adalah dosa dan kemaksiatan itu pasti menimbulkan mudarat. Pasti, bukan dipilih. Sekecil apapun sudah cukup. Nabi Adam alaihissalam hanya makan buah, satu pelanggaran diturunkan dari surga. Iblis hanya nggak mau sujud, satu dosa diusir, dilaknat sampai hari kiamat. Jadi jangan pernah kita anggap, nggak apa-apa, nganggap remeh. Padahal sebenarnya kita sedang mendolimi diri kita sendiri. Ya. Orang yang bekerja di perusahaan, dia tahu itu kalau dia telat datang, kalau dia tidak selesaikan pekerjaan, kalau dia ganggu temannya, dia akan kena SP, surat peringatan. Orang yang bodoh adalah dia tetap langgar. Dengan anggap remeh, nggak apa-apalah. Belum tentu juga saya ketahuan, dan seterusnya. Begitu ketahuan, maka baru dia malu sendiri. Ya. Apalagi kalau terus diulangi, maka bisa dikeluarkan dari perusahaan. Nah sebenarnya tidak jauh contohnya dosa-dosa yang kita lakukan dengan itu. Maka beliau mengatakan, termasuk perkara yang seharusnya diketahui, diyakini, ya. Difahami baik-baik bahwasanya semua dosa dan kemaksiatan pasti menimbulkan mudarat. Wala budda anna dararaha fil qalbi qadararis sum atau samum fil abdani ala ikhtilafi darajatiha fid darar. Dan ketahuilah bahwasanya efek samping daripada dosa itu terhadap hati seperti efeknya racun-racun terhadap badan. Tentu tergantung tingkat bahayanya, tergantung daripada tingkat juga racunnya itu. Nah begitu juga tergantung tingkat dosanya. Maka dia akan merusak hati seseorang. Kalau hati sudah rusak, maka akan rusak semuanya
jasadnya. Sebagaimana sudah kita tahu dalam hadis Nabi SAW yang sahih, dalam di manusia itu ada, dalam diri manusia ada segumpal darah, kalau dia baik-baik semua, kalau buruk-buruk semua, itulah hati manusia. Maka efeknya kepada hati itu betul-betul seperti racun yang pasti akan mengganggu ya, stabilitas hati itu sendiri dan akhirnya jasadnya juga, dan itu tergantung tingkat level daripada racun atau pelanggaran tersebut. Wa hal fid dunya wal akhirati syarrun wa dawa'un illa sababuhu dzunub wal ma'asi. Lalu beliau menanyakan kita semua berseraya mengatakan, maka apakah ada kehinaan serta penyakit di dunia dan di akhirat yang tidak disebabkan oleh dosa dan maksiat? Semua ini karena dosa, semua ini karena pelanggaran. Apa yang kita rasakan dari sumpek, dari sedih, gangguan orang, segala macam hal, ini dari dosa kita. Ini dari dosa kita. Bahkan dosa-dosa masa lalu saja masih bisa berefek ke masa depan. Ya. Sebagaimana Allah SWT jelaskan masalah itu. Sebagian kaum muslimin sempat terpukul mundur di perang Hunain, itu karena dosa-dosa masa lalu mereka. Nah seperti itulah. Berapa banyak orang dalam rumah tangganya sering bertengkar karena dosa-dosa di masa lalu sebelum menikah. Dia tidak sadar. Ya. Begitu seterusnya. Maka beliau mengatakan selanjutnya, "Faman ladzi akhrajal abawaini minal jannah daril ladzati wan na'imi wal bahjati was surur ila daril alami wal ahzani wal masaib." Tanda tanya. Beliau mengatakan, bukankah dosa dan maksiat yang menyebabkan ayah kita dan ibu kita yang pertama Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga, negeri yang penuh dengan kelezatan, kenikmatan, keindahan dan kegembiraan, menuju tempat yang penuh dengan penderitaan, kesedihan dan musibah? Dalam sebuah riwayat yang sahih bahkan ada orang akan datang kepada Nabi Adam alaihissalam pada hari kiamat seraya mengatakan, wahai Adam, engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan dengan tangannya, disebut karena dipuji-puji kelebihan Adam alaihissalam. Lalu mereka minta agar Nabi Adam memberikan syafaat. Kata Nabi Adam, tidak ada yang mengeluarkan kalian dari surga kecuali perbuatan ayah kalian ini. Jadi pelanggaran, ya, karena pelanggaran. Walaupun tentu ada hikmah Allah Subhanahu Wa Taala tentang masalah Allah memang ingin menugaskan Adam sebagai khalifah, tapi nyatanya memang karena ada pelanggaran yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah mendengar ceramah dari Syekh Muhammad Shinqiti hafizahullah, salah satu dari majelis ulamanya Saudi. Beliau bicara tentang masalah Adam alaihissalam dan beliau mengatakan, apa yang kita lihat di ujung-ujung kuku kita ini ya, kuku ini, kaki dan tangan, itulah pakaian awalnya Nabi Adam. Jadi maksudnya waktu awal diciptakan, itu semuanya seperti ada kuku di badan kita ini besar, menutupi dan penuh dengan cahaya. Tapi pada saat Adam AS melakukan pelanggaran, yang Allah mengatakan, dan kami membuka pakaian mereka, maksudnya dihilangkan. Dan tersisalah di ujung-ujung jari kaki tangan kita. Sisanya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada efek-efek yang kita sadar tidak sadar akan datang. Berarti pemahaman sebaliknya teman-teman. Kalau kita fokus pada ibadah kita, tidak buat maksiat, berarti lawannya. Kalau itu bisa datangkan mudarat, kalau ini berarti datangkan manfaat. Pasti manfaat kebahagiaan dengan rumah tangga, dalam pekerjaan, apa saja. Bahkan pada saat kita menghadapi musibah pun akan lebih ringan. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata begini, "Biqadri ma yasghuru dzambu 'indak ya'dhumu 'indallah, wa biqadri ma ya'dhumu 'indaka yasghuru 'indallah." Semakin kecil dosa yang terlihat dalam pandanganmu, selalu kau anggap remeh. Udahlah, nggak apa-apa, udahlah, nggak apa-apa. Kan cuma begini, kan cuma begitu, kan cuma sekali, ya misalnya. Maka semakin besar nilainya di sisi Allah. Allah akan menghukum dengan itu, karena dianggap remehnya. Jadi berbuat dosanya dosa, menganggap remehnya dosa. Sekarang kita bahas lagi, itu pernah kita bahas masalah menganggap remeh dosa ya. Sekarang kita bahas apa? Menjurumuskan diri kita. Sengaja masuk dalam pelanggaran, padahal kita tahu itu berbahaya, itu dosa sendiri. Selain dosa yang kita lakukan, misalnya orang sengaja berzina, dia dosa dengan zinanya. Kalau dia anggap remeh, dia dosa dengan menganggap remehnya. Kalau dia juga melakukannya perbuatan tersebut, sebenarnya dia sedang dolimi dirinya, karena ada hukuman yang akan datang. Itu juga dosa sendiri. Lalu dikatakan sebaliknya, semakin besar dosa itu terasa dalam hatimu, ketakutan kita besar untuk melakukan perbuatan dosa, walaupun kecil, takut sekali sama Allah, maka dia semakin kecil di sisi Allah. Semakin kita besarkan dosa itu kita takut buat, maka Allah pun makin kecilkan ya di sisi Allah SWT. Tidak ada hukumannya. Allah akan menjaga kita supaya kita tidak terjerumus dalam pelanggaran tersebut. Hudzaifah berkata, radhiyallahu anhu, "Idza adnaba al-'abdu dzamban, nukita fi qalbihi nuqtatus sauda hatta yasira qalbuhu kasyatir rauda." Bila seorang hamba terus saja melakukan dosa, maka hatinya akan ditandahi dengan titik hitam.
Jika dosa terus berulang, maka hatinya akhirnya akan menjadi seperti domba yang terbalik. Maksudnya hati yang terbalik dari fitrahnya. Beberapa hal yang harus kita perhatikan berhubungan dengan masalah efek samping dosa. Ini perlu kita selalu ulang-ulangi teman-teman sekalian, karena di setiap harinya ada saja peluang buat dosa. Dan di setiap ada dosa, maka ada godaan baru dari syaitan untuk kita terjerumus. Hari ini kita tidak terjerumus, besok dia akan goda kita, minggu depan dia goda kita sampai nyantol. Solusi terbaiknya adalah harus kita pikirkan sisi mana yang kita masih rasa lemah secara keimanan, ada dosa kita lakukan di situ, maka itu kita tutup. Nanti akan penutupan di bahasan kita, insya Allah kita akan sebutkan kiat-kiat untuk menutup pintu-pintu dosa itu. Pertama, efek negatif daripada dosa, efek negatif yang sangat besar adalah tidak bisanya seseorang memahami dan menerima ilmu. Susah dia. Mau hadir majelis ilmu, mau dengar, mau merenungi, mau mengamalkan. Dan seperti tadi perkataan Ibnu Qayyim, level daripada pemahaman ilmu dan aplikasi tergantung level daripada dosa dia. Kalau dia betul-betul bersih dari dosa, maka dia bisa menggabungkan semua, memahami, ya, menulis, kemudian menghafal, kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan. Tapi kalau orang berkurang, mungkin dia cuma hadir. Tapi memahaminya belum tentu semuanya. Menghafal juga masih mungkin belum. Mencatat juga masih belum. Apalagi mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Jadi dia akan ada efek. Makanya tergantung kadarnya. Kalau makin sedikit dosa kita, maka makin terbuka pintu-pintu kebaikan tersebut. Beliau mengatakan, Ibnu Qayyim mengatakan, Hirmanul ilm, fa innal ilma nurun yakzifuhu Allah fil qalb wal ma'siyatu tudfi'u dzalika nur. Di antara jeleknya efek daripada maksiat adalah sulitnya hati atau diri menerima ilmu. Karena ilmu itu cahaya dari Allah. Dan dia akan masuk ke dalam hati, sedangkan maksiat justru memadamkan cahaya ilmu itu. Dalam sebuah majelis antara Imam Syafi'i sama gurunya Imam Malik ini kagum-kagum sama Imam Syafi'i karena cerdas sekali. Di antara muridnya, mungkin sekian banyak muridnya yang bergabung, Imam Syafi'i baru gabung, tapi Imam Syafi'i sudah hafal kitab Muwatta, rajin sekali belajar, mudah memahami, sampai dia bisa mengajar di masa hidupnya Imam Malik. Intinya, Imam Malik waktu itu beliau mengatakan, dikatakan dalam sebuah riwayat atau sebuah athar, walam majalas al-Imam Syafi'i baina yaday Malik, satu waktu Imam Syafi'i duduk di majelisnya Imam Malik, wa qara alaihi a'jabahu ma ra'a min wufuri fitnatihi. Maka Imam Malik melihat kecerdasan dan kesempurnaan pemahaman Imam Syafi'i sampai membuatnya tercengang. Ya. Kemudian dikatakan, dan juga luasnya, ya, hafalannya, pemahamannya. Lalu dia berkata, Imam Malik bilang kepada Imam Syafi'i, karena lihat itu, cepat sekali dia faham, cepat sekali dia hafal, cepat sekali dia amalkan. Bahkan orang sudah mulai banyak bertanya dengan dia dan akhirnya dia berbagi ilmu tersebut. Maka Imam Malik bilang kepada Imam Syafi'i, Inni arallaha qad alqa ala qalbika nura, fala tutfi'hu bidhulmatil ma'siyah. Aku melihat Allah telah membuka hatimu dengan cahaya ilmu. Jangan pernah kau redam itu dengan berbuat maksiat. Ini nasihat Imam Malik kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Dan kita tidak asing dengan syair Imam Syafi'i yang masyhur waktu dia belajar sama Imam Waqi. Setiap kali Imam Waqi ini seorang ulama juga, gurunya Imam Syafi'i. Setiap kali Imam Syafi'i dikasih hafalan, kadang-kadang beliau lupa. Kemudian beliau mengeluhkan itu, beliau mengatakan syakautu ila waqi'i su'a hifdhi. Saya mengeluhkan kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka dia perintahkan aku untuk meninggalkan dosa-dosa. Wa qala i'lam bi anna al-ilma fadl. Maka dia juga berkata kepadaku, ketahuilah ilmu itu adalah keutamaan, kelebihan. Wadullahi ya la yu'tahu 'asi. Dan kelebihan Allah tidak berikan kepada ahli maksiat. Dalam riwayat lain, wa alam anna al-ilma nur wa nurullahi la yu'ta li 'asi. Tahuilah ilmu itu adalah cahaya dan cahaya tidak akan dikasihkan kepada pelaku maksiat. Jadi ilmu susah ya difahami. Tadi saya bilang, orang itu bilang, tapi kan dalam jiwa mungkin bicara, tapi kan saya masih keinginan hadir di Blok M. Oke, satu. Levelnya masih banyak itu. Bukan cuma hadir. Kalau antum hadir sambil menghayal nggak ada manfaatnya. Hadir cuma meremehkan majelis hanya karena ajakan teman, cuma ngangguk-ngangguk atau menghayal nggak tahu apa yang dibahas, kalau ditanya nggak ngerti, gitu kan? Itu berarti masih level yang dibawa sekali. Tapi kalau sudah sampai pada apa yang disampaikan memahami, bisa membawa pada perubahan, mencatat, ya, kemudian menghafal, kemudian mengamalkan, apalagi sampai menyampaikan, itu sudah luar biasa. Maka level-level ini harus dijangkau dengan level keimanan seseorang. Yang kedua, saya yakin semua, terutama laki-laki, pasti selalu, kenapa, apa yang dikejar kalau selesai kuliah, kerja, untuk apa kerja? Cari rezeki, cari nafkah, ya.
Tahu nggak kalau maksiat itu penyebab tertahannya rezeki, menghalangi. Makin banyak dosa, makin banyak rezeki yang tertahan. Itu disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad. Innal abda la yuhramur rizqa bidzambi yusibu. Ketahuilah seorang hamba itu benar-benar terhalang dari rezekinya karena dosa yang dia lakukan. Tadi sudah kita bilang, Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga hanya karena makan buah. Padahal bisa saja Allah maafkan dan Allah tinggalkan dalam surga. Tapi Allah ingin tunjukkan kepada kita, ini pelanggaran. Tidak boleh seperti ini. Ya.